Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat pagi para pembaca terkasih. Saya teringat kata-kata dari Bunda Teresa. Kita mungkin hanya setetes air pada samudra, tapi tidak akan ada samudra tanpa tetesan-tetesan air. Jadi biarpun mamul kecil, tapi dia berarti, dia berguna, dia berharga. Hari ini dalam bacaan kitab suci kita mendengarkan perumpamaan tentang talenta. Saya membaca dan merenungkan bacaan kitab suci hari ini, dan saya tertarik dengan kata-kata dalam perumpamaan tadi. Karena engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara kecil, maka aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan. Saya merefleksikan bahwa hal kerajaan surga itu, di dalam kerajaan surga, sekecil apapun yang kita berikan, yang kita lakukan dengan setia dan penuh kasih, itu diperhitungkan oleh Tuhan. Dan orang yang melakukannya demikian akan diberikan tanggung jawab dalam perkara yang besar. Dan yang menarik tadi dikatakan akan turut mengalami kebahagiaan Tuhan. Jadi kebahagiaan kerajaan Allah itu adalah milik dari orang-orang yang meskipun sumbangannya kecil, dia lakukan itu dengan setia dan penuh kasih. Sebaliknya orang yang dikuasai oleh ketakutan, oleh pandangan-pandangan yang negatif sehingga dia tidak berbuat sesuatu apapun, maka tadi dikatakan talenta itu atau peluang untuk memperoleh kebahagiaan dalam kerajaan Allah itu hilang daripadanya, karena dia tidak berbuat apa-apa, tidak memberikan sesuatu dan tidak setia. Tadi malah dikatakan oleh Tuhan tadi, hai engkau hamba yang jahat dan malas. Saya mengerti bahwa kemalasan itu juga suatu kejahatan. Kalau orang malas dan tidak mengembangkan dirinya, tidak memberikan sesuatu meskipun itu kecil, maka dia jahat dalam arti dia merusak peluang hidupnya untuk menjadi bahagia di dalam kerajaan surga. Jadi tidak bisa menikmati apa yang dijanjikan bagi orang yang ada dalam kerajaan surga. Dia kehilangan kesempatan untuk mengalami sukacita dari tuannya di dalam kerajaan surga. Para konfrater yang terkasih, saya rasa pesan bacaan Injil hari ini sangat relevan untuk kita semua. Dalam pembinaan itu ada yang disebut dengan ordinary formation dan extraordinary formation. Ordinary formation itu kelihatan sederhana kecil, tetapi itulah core atau itulah inti sebenarnya dari pembinaan kita di tempat ini, di Skolastika. Ordinary formation itu ya hidup harian, bangun pagi, makan, minum, makan pasti minum. Ya, Bapak nama siapa? Hah? Yes, kau makan pasti kau minum. Kalau tidak tertidur. Makan, minum, olahraga, ya, tidur dan lain-lain. Itu kalau kita setia dengan perkara-perkara yang kecil itu, tidak tidur larut malam, olahraga yang cukup, pasti kita akan menuai sesuatu yang penting bagi hidup kita, ya. Kesehatan fisik. Coba tanya bapak-bapak yang di belakang sana itu, ya. Vietnam. Kesehatan fisik akan kita dapat kalau ya kita setia bangun olahraga, kita olahraga. Atau kalau kita setia melakukan tanggung jawab kita, meskipun mungkin cuma lenggo atau cuma petugas ternak, kan?
Kalau kita menjadi right man on the right place, orang yang setia dengan pekerjaan-pekerjaan kita, pasti kita akan merasakan sukacita di sana, asal kita memang totalitas di situ, di tempat di mana kita ditugaskan. Meskipun mungkin cuma tugas di drafter, atau mungkin kalau kita dapat putusan komunitas kita tugas di Chevalier. Kalau kamu melakukan itu dengan totalitas, pasti kan senang kalau lihat bersih di tempat di mana kamu tugas, di Chevalier atau di halaman tengah ini. Jadi hari ini kita diajar oleh Tuhan Yesus untuk setia dalam perkara-perkara kecil, setia dalam ordinary formation. Hidup harian kita yang biasa, yang justru itu membentuk pertumbuhan pribadi kita yang semakin hari semakin matang, dan itulah sukacita justru yang sesungguhnya, bahwa kita bisa menikmati perkembangan diri yang stabil, ya. Karena pemberian diri, karena kesetiaan kita baik dalam perkara-perkara kecil, meskipun hanya dalam perkara-perkara kecil, ya. Sederhana bangun pagi, ya. Mandi juga perkara kecil tapi penting, ya. Kalau kamu tidak mandi datang ke sini, kasihan yang di sebelah, ya. Kalau kamu tidak mandi, kasihan yang di siapa tidak kenal. Kardo, kasihan. Jadi mari kita setia dengan ordinary formation kita, hal-hal yang kecil kita buat dengan sungguh-sungguh, dengan penuh kasih, ya. Maka kita akan menuai, ya, perkembangan diri yang baik dalam diri hidup kita, dan saya rasa itulah kebahagiaan yang sejati, itulah sukacita yang dalam, kalau kita bisa menikmati diri kita yang makin hari makin utuh. Semoga demikian.